Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan Lembar, terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan. Suamiku, mari minum teh bersama selagi hangat. Ah, terima kasih istriku. Suamiku, kau nampak murung belakangan ini. Kalau boleh tahu sebenarnya apa yang ada di pikiranmu? Ini sungguh berat untuk mengatakannya kepadamu istriku. Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu. Sebelumnya aku mau minta maaf pada dirimu istriku. Seperti yang kamu ketahui, kita sudah menikah lama, namun juga belum diberikan momongan. Mohon izinkan aku untuk menikah lagi, untuk membawa kerajaan ini supaya makmur dan sejahtera. Keputusan yang berat, namun jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja. Tentunya, engkau telah memikirkan ini matang-matang. Aku harus mendukungmu. Terima kasih istrimu, aku akan senantiasa menghatikanmu dan kasih sayangmu kepadamu. Iya, suami. Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya, Datu Tuan melangsungkan pernikahan. Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur yang bernama Sunggar Tutul. Hari demi hari mereka lalui bersama. Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang. Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi. Dewi Mas tiba-tiba dikabarkan hamil. Dewi Mas tentu merasa senang karena penantiannya selama ini telah terwujud. Akan tetapi, tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas, sang istri muda Datu Tuan. Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir. Dewi Mas tiba-tiba hamil, tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan ke seluruh rakyat. Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul. Ada benarnya juga. Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana. Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau, diantar oleh pengiringnya. Hari terus berlalu, hingga pada suatu ketika, sebuah kapal berlabuh di gili tersebut. Nahkoda dan awak kapal pun turun. Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas. Aku tak menyangka ada orang di pulau ini, terlebih dia adalah wanita hamil. Nama aku Dewi Mas, Tuan Nahkoda. Aku sudah berhari-hari tinggal di sini. Sebenarnya, apa yang bisa membuatmu sampai di tempat asing seperti ini? Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda. Dewi Mas juga meminta Nahkoda untuk bersedia mengantarkannya ke Pulau Bali. Akhirnya, Nahkoda mengantarkan Dewi Mas untuk keluar dari pulau tersebut menuju ke Bali. Di Bali, Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil. Waktu terus berlalu, hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas. Dewi Mas melahirkan bayi kembar, laki-laki dan perempuan. Kedua bayi kembar tersebut tumbuh menjadi seorang pria yang gagah dan wanita yang anggun. Suatu ketika, Raden Nuna putra Janjak ingin mengetahui dirinya lebih dalam. Bu, apakah aku boleh bertanya tentang suatu hal?
Sebenarnya siapakah ayahku itu? Kenapa aku dan Dewi Rinjani terakhir tanpa ayah? Mendengar itu, Dewi Mas pun sedikit terkejut. Dewi Mas menceritakan semua kisahnya kepada putranya tersebut. Mendengar cerita ibunya, Raden Nuna merasa tak percaya sekaligus marah. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan dan aku harus menemui ayah. Tenangkanlah dirimu, nak. Ibu, izinkankah aku untuk menyeberang dan menemui ayah? Aku merestui kepergianmu, nak. Pesan ibu, berhati-hatilah selama perjalanan, jaga sikapmu. Berhari-hari, Raden Nuna mengarungi lautan demi bertemu dengan ayahnya, Datu Tuan. Setelah sekian lama, akhirnya Raden Nuna pun menapakkan kakinya di pelabuhan Lembar. Raden Nuna mulai menyusuri daerah itu mencari pusat kerajaan Datu Tuan. Hingga ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan. Permisi pengawal, hendak bertemu dengan Datu Tuan. Siapa kau? Apa urusanku dengan Baginda Raja? Mohon maaf Tuan, aku belum bisa mengatakannya hingga bertemu dengan Datu Tuan. Pertarungan antara Raden Nuna dan pengawal kerajaan pun tak terelakkan. Pertarungan sungguh berlangsung sengit. Namun, kesaktian Raden Nuna ternyata tidak sebanding dengan pengawal. Semua pengawal kerajaan berhasil dikalahkan Raden Nuna. Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan. Namun, ketika hendak melawan Raden Nuna, sebuah kejadian aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Datu Tuan, Datu Tuan. Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah. Hentikan langkahmu. Jangan bertarung dengan anakmu sendiri. Anakku? Jangan-jangan siapa namamu wahai anak muda? Perkenalkan, nama hamba adalah Raden Nuna Putra Janjak, putra dari Ibu Dewi Mas. Akhirnya, Datu Tuan pun menjemput istrinya, Dewi Mas, untuk kembali ke istana. Beberapa tahun kemudian, Raden Nuna kian bertambah dewasa. Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja. Hingga suatu hari, Datu Tuan mengajak putrinya tersebut untuk bertapa di gunung. Ternyata, para jin mengetahui kehusyukan doa Dewi Rinjani. Maka ia pun diangkat sebagai ratu oleh para jin dan terus tinggal di gunung tersebut. Gunung itu kini biasa dikenal sebagai Gunung Rinjani, gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Pesan dari cerita ini adalah selalu bersikap sabar dan ikhlas.